Percekcokan antara Haji Faisal dan Dodi Sudrajat meninggalkan tanda tanya di benak publik. Usai 40 hari lebih kepergian anak-anak mereka, belum ada tanda perdamaian di antara keduanya. Tak heran sejumlah pihak ikut turun tangan untuk menengahi dua keluarga yang sedang bersengketa itu, tak terkecuali sahabat Vanessa Angel, Emma Waroka. Di balik ketegangan antara Dodi Sudrajat dan Faisal dewasa ini, Emma Waroka menduga bila ada barisan sakit hati yang sengaja memanas-manasi suasana hingga timbullah pertikaian. Gue tuh hanya bisa menduga, praduga tak bersalah ya. Kalau lihat speknya kayak gini, ini gue ngerasa kayak ada barisan sakit hati, barisan sekong hetong, beneran asli, ucapnya. Lebih lanjut, dari analisis Emma, barisan sakit hati yang dia maksud diduga memiliki dendam masa lalu pada Bibi Andriansyah. Hal itu terlihat saat citra Bibi Andriansyah mulai dirusak di depan publik. Ini karena kok kayak ada dendam pribadi ke si Bibi, katanya. Kalau ngelihat dari skenario di awal udah ngejelek-jelekin, terus kayak seolah-olah mereka nggak harmonis lagi rumah tangganya bahkan bilangnya V mau cerai, ujar Emma Waroka. Melihat runut kejadian, Emma berspekulasi satu persatu polemik yang timbul, ada dalang yang menulis skenarionya. Itulah berarti ada seseorang, ada dalang yang create supaya ada boneka-bonekanya, ujar Emma Waroka lagi. Soalnya gini, mereka nggak kenal kan sama V dan Bibi, tidak, kata kuncinya tidak kenal secara pribadi. Si orang ini loh, ucap Emma Waroka. Sebagaimana diketahui bersama, perseteruan keluarga Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat hingga saat ini memang belum juga usai. Berbagai masalah terus muncul usai hak perwalian Galaskai diajukan kedua pihak ke pengadilan. Beberapa di antaranya adalah rencana pemindahan makam Vanessa Angel, polemik penggantian nama Galaskai di buku Yasin, hingga hak warisan. Iyalah, orang-orang jahat gue nggak takut. Justru gue paling takut sama orang yang ilmunya tinggi, baik, yang kerjaannya tuh istighfar. Astagfirullahaladzim, itu doanya, Kim. Sekalinya dia kesel, sakit hati sama orang. Ngedip dikit lah, kita patah sebelah 7, cok. Kelar, makanya. Dan terutama gue paling takut sama menzolimi anak yatim piatu. Lo lihat nggak tuh, Kim? Sinetron gue Hidayah. Ini bentar lagi juga terjadi nih sinetron Hidayah. Bentar lagi terjadi. Seorang aki-aki Tubang. Seorang aki-aki Tubang yang mempersunting lontong. Dan padahal dulunya Angelo kena azab ilahi. Tertelan bumi berdua. Kan kita nggak... Lu jangan berani-berani ya. Nih dengerin ya. Buat pihak manapun, jangan berani-berani lu senggol Puji. Jangan berani-berani lu senggol Fiji Fadli. Jangan berani-berani lu senggol Haji Faisal. Lu senggol gue berani kagak? Udah gitu. Ya. Nah. Lu senggol gue berani kagak? Coba. Kim, ada loh Kim yang mau nyenggol-nyenggol gue itu. Padahal kita berdua ngomongin siapa dia yang tersinggung. Tadi kan sempat ramai dibicarakan soal perseteruan antara Emma Waroka dan Atia Ramarlen kami di sosial media. Mungkin Pak Haji bisa dijelaskan nggak sih Pak Haji, atau bisa diceritakan mungkin pas saat Atia Ramarlen untuk rumah Pak Haji main, mungkin suasananya seperti apa gitu Pak Haji? Awal mulanya gitu loh Pak Haji. Kalau masalah Tiara Marlen kan datang ke rumah, ya sebenarnya kan sudah pernah masuk ke media, ya. Sudah masuk di TV, sudah masuk juga bertahun-tahun. Awal-awal dulu enggak begitu ada permasalahan banget, tapi rupanya hal-hal sekecil sudah berkembang. Saya juga tidak memahami dan kurang paham nih kenapa hal ini sampai begitu berlarut-larut ya. Hal kecil dibesarkan. Sebenarnya saya sudah menghimbau dulu kepada Tiara Marlen ya, karena saya di WA ya. Udahlah persoalan itu, udahlah selesaikan aja. Namun rupanya persoalan itu berkembang dan saya nggak bisa merem ya, udah saya biarkan aja lagi. Tapi saya udah menghiwanti, soalnya di situ sebenarnya saya sendiri merasa ya, kurang senang juga mendengarnya, ya WA-nya, banyak pembicaraannya. Tapi saya kan orangnya kan nggak selalu suka lapor saya kan. Jadi mungkin teman daripada almarhum anak saya kurang merasa senang ya dengan adanya hal-hal seperti itu yang disampaikan terhadap keluarga saya. Nah, jadi ya saya nggak bisa apa. Tapi Tiara Marlen juga tadi sebut sudah minta maaf langsung kepada Pak Haji. Benar ya? Pertama awal dulu kesalahan dia pertama dia sudah minta maaf, memang betul. Dia minta maaf. Tapi kan kesalahan itu kan sudah itu kan diulang lagi. Ulang lagi kan masih lebih banyak lagi pembicaraan sudah itu. Kalau pembicaraan awal pertama antara dia dengan Puji,
kan kesalahannya kan fatal, itu menurut saya. Iya. Menurut saya. Kemudian dia datang ke rumah minta maaf. Dan di rumah itu kan terjadi lagi permasalahan di rumah, kesalahan lagi dibikin kan. Waktu duduk di atas rumah kan di video-videoin kan. Nah, dan kemudian dia minta maaf, ya sudah. Ya, oke lah di saat itu saya maafkan kan begitu kan. Namun setelah itu nggak tahu saya kenapa berkembang lagi dan dia semakin semakin bertambah. Nah, akhirnya saya juga nggak paham. Saya di WA ke saya bilang udahlah, nggak usah dibesar lah itu. Ternyata berkembang. Akhirnya sekarang ya itu di kantor. Tapi apa Pak Haji, maksudnya yang tadi Pak Haji bilang membuat kesalahan fatal, dia fatal dalam hal apa kepada Puji gitu Pak Haji? Waktu itu kan dia tanpa konfirmasi dulu ke Puji. Kalau saya nggak salah, tanpa konfirmasi ke Puji dulu. Dia kan memojokkan waktu itu apa ya? Saya masih lupa ingat saya apa podcast. Pokoknya adalah kata-katanya itu menurut saya kurang tepat gitu. Fatalnya kurang tepat. Bukan fatal menyakiti apa segala macam, tapi kenapa persoalan belum tahu ujung pangkalnya, kenapa dia sudah berkomentar? Itu waktu itu nggak boleh. Kita belum tahu ujung pangkalnya sudah berkomentar. Bagi saya itu kesalahan. Tentang ini juga Pak Haji, katanya sempat ada perampasan handphone ya di rumah Pak Haji oleh pihak Marisa Ica yang satu itu benar nggak sih Pak Haji? Nggak ada itu, perampasan nggak ada. Yang pas dia ngambil video, diminta handphonenya karena pembicaraan waktu itu kan bicara baik-baik, saya baik-baik bicara, dia juga baik-baik bicara. Tapi dua orang asisten di depan itu waktu itu memvideokan. Saya tahu, cuman saya diam aja. Tapi saya sebenarnya udah nggak senang. Kemudian datang salah seorang tamu, itu kemudian ini ada video-videoan Pak katanya. Jadi saya jadi gerah juga. Toh di video di atas rumah tanpa minta izin kan gitu. Jadi nggak ada konfirmasi ya Pak? Nggak ada konfirmasi. Setelah langsung ambil gambar atau Nah ya kemudian setelah disebut itu semuanya, anak saya yang perempuan si Puji nggak merasa senang, kemudian dihapus lah, diminta ampenya, kemudian dihapus. Ya kemudian si bicara Marlene minta maaf, ya oke lah selesai di situ ya Pak berarti. Kemudian nggak tahu saya kenapa berkembang lagi. Itu udah di luar konteks. Ya, di luar konteks saya nggak paham. Boleh nggak sih Pak Haji maksudnya mengimbau ya ini kan memang permasalahannya sebenarnya cuma cucu saya yang udahlah didamaikan aja lah. Iya, persoalan itu sebenarnya dari awal saya kan ingin mendamaikan. Boleh dibaca di WA saya ingin mendamaikan. Udahlah, nggak usah lah dipersoalkan, nggak usah banyak persoalan. Bagi saya kan walaupun ada kesalahan-kesalahannya kepada anak saya tanpa konfirmasi terlebih dahulu, dia berbicara hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Saya terbesar-besar, nggak saya gubris. Udahlah, namanya ya di medsos biasa saya nggak perlulah saya klarifikasi, saya pikir udah selesai. Tapi ternyata berkembang saya di luar jangkauan saya. Berarti setelah permintaan maafan pertama, setelah melakukan kesalahan lagi, belum ada etikat baik lagi Pak Haji untuk meminta maaf langsung ke Pak Haji? Nggak ada lagi, nggak ada. belum ada konfirmasi lagi? Jadi justru karena itulah makanya orang-orang yang melihat saya tidak melangkah, tidak bertindak ini seperti Imam Waroka, makanya mereka bertindak. Jadi ini nggak bisa dibiarkan katanya. Jadi tidak ngapa-ngapain begini-begini. Saya mau melangkah katanya. Enggak bilang. Berarti Pak Haji secara langsung menyetujui. Ya iyalah, kan itu kan penghinaan kan terhadap keluarga saya kan. Di situ kan keluarga saya kan. Betul, ada orang yang baik hatinya ingin membentengi saya, ya wajar dong. Saya berterima kasih. Karena saya juga pertama waktu saya nggak ada. Saya sibuk.